Di video kali ini saya akan menjawab pertanyaan dari teman-teman yang sudah bertanya di tab komunitas YouTube Hajar Pamuji. Saya mau nanya, Pak, ini sudah saya pendam sangat lama. Pertanyaannya adalah, apakah Mas Ben nggak bisa naik motor? Soalnya di film sebelumnya sama yang sekarang, perannya sama jadi orang yang nggak bisa bawa motor. Makasih Pak, mudah-mudahan pertanyaanku dijawab. Juga ada yang nanya juga, ini beberapa yang nanya apakah Mas Ben nggak bisa naik motor. Bisa, Mas Ben tuh bisa naik motor. Cuma perannya yang konsisten dari awal-awal Mas Ben gabung di YouTube Hajar Pamuji sampai bikin serial Calon Lurah, itu karakternya Mas Ben itu nggak bisa naik motor. Jadi teman-teman yang menyangka Mas Ben nggak bisa naik motor, berarti teman-teman terhanyut dalam cerita di filmnya. Tuh. Berikutnya ada pecinta hewan. Waduh, pecinta hewan nanya nih, kedepannya Pak Hajar bikin film pendek lagi nggak? Mohon dijawab ya Pak. Iya, tetap. Insya Allah kita bikin ide, kita bikin cerita untuk konten film pendek. Cuman sampai video ini dibuat, saya belum bikin konsep yang nanti serial barunya mau dibuat seperti apa. Ya pokoknya doakan saja teman-teman supaya ada rezeki supaya kita berproduksi, karena produksi untuk film pendek itu juga perlu budget yang lumayan untuk setiap episodenya. Pak Hajar, idenya kok seperti membanjir gitu sih, nggak habis-habis, selesai satu muncul ide lainnya yang sama kerennya. Waduh, keren ya, alhamdulillah, terima kasih. Apa sih hal yang bikin Pak Hajar bisa lancar inspirasinya? Serius loh, saya nanya, hihi, suwun Pak Hajar, lope-lope. Ada juga yang bertanya seperti ini, dari Saifuddin dan Cikal Arta. Ya, kalau saya pribadi mencari ide film pendek, itu awalnya dari nonton channel YouTube yang memang kontennya adalah film pendek. Nah, dari situ saya mengamati, saya memodifikasi, dari menonton saya mendapatkan ide cerita. Nah, ide cerita itu yang kita tampung untuk kemudian ditulis dalam sebuah naskah. Nggak hanya itu, saya juga follow akun-akun Instagram yang akun-akunnya itu postingannya adalah yang lucu-lucu, kayak dagelan, ngakak kocak. Ya pokoknya akun-akun yang lucu-lucu seperti itu kan saya follow. Kemudian ketika posting, ketika ini masuk dalam ide cerita, saya screenshot. Nah, sering screenshot seperti itu sampai ratusan lebih screenshot. Nah, itulah yang bisa kita jadikan nantinya adalah sebuah ide. Nah, ide nanti bisa kita kembangkan, kita tulis dalam naskah. Ya, kita kombinasikan ke dalam naskah, dipadukan dengan karakter-karakter pemain yang kita punya. Ya, jadi itu. Jadi referensi itu sangat banyak sebenarnya, bisa dari film pendek, bisa dari akun Instagram yang lucu-lucu, bisa dari cerita teman, atau bisa kita saat melamun dapat ide, ya udah kita tulis di HP, kita simpen. Tetap simpen itu penting di handphone atau di buku, kalau enggak pasti lupa. Kalau sudah dapat ide-ide seperti itu, ya mau nggak mau harus nulis. Ya pokoknya harus memaksakan diri untuk nulis, jangan sampai wegah, jangan sampai males. Jadi paksakan untuk nulis. Ketika di awang-awang, waduh menulis males, berat, tapi ketika sudah megang keyboard di depan layar monitor, ide itu akan mengembang secara sendiri. Jadi misalkan sebelum di depan komputer, saya punya ide 2 atau 3 punchline yang lucu, tapi ketika udah di depan komputer ada kopi, kemudian konsentrasi, ya udah nanti bisa dapat 10, jadi 3 yang lucu bisa jadi 10 yang lucu. Nah, seperti itu. Nah, kenapa setiap episode ada saja ide cerita? Karena sudah menjadi kebiasaan. Teman-teman, dalam hal apapun, ketika teman-teman sudah menjadi kebiasaan, pasti akan jadi lebih mudah. Dalam bidang apapun, sesuatu yang dilakukan secara terus-menerus, diulang-ulang, dan menjadi kebiasaan, itu akan menjadi kemampuan untuk teman-teman. Berikutnya, kenapa Pak kok Mas Iqbal yang tersakiti sekali-kali, Mas Ben juga dong yang tersakiti? Saya menciptakan karakter yang kalau katakanlah antagonis dan protagonis, atau yang disakiti dan menyakiti. Menurut saya, dengan mimik wajah, gestur wajah Iqbal itu lebih pantas kalau dia jadi yang menderita. Dan karakternya Wendy, wajahnya kalau dialog, gesturnya itu sudah kelihatan menyebalkan, jadi pas.
untuk pemilihan karakternya antara siapa yang menyakiti dan siapa yang tersakiti gitu. Berikutnya, kalau bisa dilanjutkan cerita episode 100 Pak Ajar, cerita pendek series 2. Oh, maksudnya bikin episode 101 gitu ya lanjutannya ya. Sekuat Dimas dan Iqbal kawan-kawan kembali lagi. Oke teman-teman, nah ini juga banyak yang nanya hal yang serupa. Kenapa kok nggak dilanjutin bikin episode 101? Kok cuma mandek episode 100? Saya bikinnya memang 100 episode, jadi nggak ada episode 101. Dan saya juga sering ngomong di beberapa channel teman-teman yang bikin behind the scene, memang kita bikinnya 100 episode. Jadi sepertinya itu sudah, menurut saya itu sudah cukup sih untuk 100 episode. Jadi ibarat orang makan, kalau kenyang ya sudah kita berhenti, sudah nggak memaksakan untuk makan lagi, walaupun makannya rasanya enak gitu. Menurut saya itu teman-teman. Jadi saya nggak ngebet dan nggak memaksakan untuk lanjut di episode 101. Itu yang pertama. Yang kedua, memang saya planningnya bikin serial yang baru untuk sebagai kayak penyegaran atau biar nggak jenuh seperti itu. Kenapa Dimas cuma tayang 1-2 episode saja di cerita Calon Lurah? Ya, di serial Calon Lurah yang ada 10 episode, Dimas memang main 2 episode. Karena untuk yang serial Calon Lurah itu memang saya pengen karakter yang masuk itu adalah karakter yang usia dewasa. Makanya tidak ada unsur anak-anak di situ. Tapi di serial sebelumnya yang serial Pulang Sekolah, nah itu karakternya yang anak-anak. Yang pemain utamanya adalah si Rizal dan Dimas. Nah, seperti itu. Jadi ada semacam rotasi pemain. Sebenarnya memang berat untuk memasukkan semua talent kita ke dalam satu film pendek, karena ketika sudah banyak pemain dalam satu film pendek itu susah untuk menguatkan karakternya, itu susah. Bikin ceritanya juga nggak gampang. Pernah satu kali kita bikin film pendek yang semua pemainnya itu ada, yaitu di episode 100. Nah itu semua pemain ada, makanya kebagiannya cuma dikit-dikit. Nah seperti itu. Berikutnya, Mas Hajar coba dong episode buat film sama youtuber film pendek. Nah kita juga kolaborasi dengan youtuber lokal, youtuber Pati itu banyak sebenarnya di film pendek yang bukan serial Calon Lurah. Itu sudah sering kita kolaborasi. Bahkan kita juga kolaborasi dengan Pak Babin yang polisi motret. Pernah juga dengan ini Dodit Mulyanto, stand up komedian tuh. Berikutnya, saya punya channel tapi nggak naik-naik. Gimana Pak? Ya gimana ya? Ya menurut saya semangatlah bikin konten. Bikin kontennya itu yang berkualitas, yang menghibur, yang mendidik. Dan yakinlah setiap konten itu pasti ada penontonnya. Mau konten yang tentang film, mau konten yang tentang olahraga, mau konten yang tentang truk, modifikasi truk, modifikasi motor, semua ada penontonnya. Jadi jangan khawatir untuk nggak punya penonton. Yang penting tekun, sabar, tekun, sabar, tekun, sabar. Seperti itu. Ketika teman-teman bikin konten, jangan sampai orientasinya adalah duit. Nah itu yang justru malah bikin menjadi bumerang untuk teman-teman sendiri. Terus supaya konten bisa naik, menurut saya tontonlah channel yang tentang tutorial-tutorial yang bikin YouTube bisa berkembang. Saya rekomendasikan konten teman-teman bisa belajar YouTube yang namanya Den JC. Nah itu teman-teman bisa belajar dari itu. Terus seringlah diskusi dengan teman-teman di komunitas YouTube. Kalau teman-teman punya itu sering diskusilah dengan mereka-mereka. Karena sharing ilmu itu penting menurut saya. Terus manfaatkan sosial media kita untuk share link YouTube dari teman-teman. Yang penting tekun, sabar gitu aja. Pokoknya jangan ngarepin adsense dulu. Yang penting ada karya dulu. Adapun adsense itu anggap aja bonus. Gitu. Pak Hajar bikin konten ngobrol-ngobrol sama pemain-pemain dan istrinya biar lebih seru. Kalau konten ngobrol dengan beberapa pemain YouTube Hajar Pamuji sudah ada di playlist ngobrol bareng. Nah itu teman-teman bisa buka. Itu banyak sekali saya wawancara ngobrol bareng dengan beberapa pemain. Udah hampir lengkap semuanya ngobrol bareng di situ. Berikutnya, suka duka dalam pembuatan film.
Kalau sukanya pasti suka, malah hal yang menyenangkan kalau kita produksi, ketemu teman-teman bareng, ngobrol bareng, berkreasi bareng, makan bareng, guyon-guyon bareng. Kalau dukanya ketika pembuatan film apa ya, nggak ada sih, dukanya nggak ada. Dari Munandar Cahya Santoso, talent film Pak Ajar yang paling susah diatur saat syuting dan talent yang paling rajin serta mudah paham saat dialog. Salam dari Solo Baru. Untuk talent yang susah diatur sejauh ini saya rasa aman-aman saja. Jadi semuanya bisa diatur, semuanya saling memahami, saling bisa menyesuaikan dengan jobnya masing-masing, antara kameramen, antara pemain, itu semuanya bersinergi ya. Jadi ya aman lah. Cuma ya mungkin ada sih ketika dalam satu frame ada Miko, Dimas, Albert, nah itu biasanya agak ada tantangan sendiri untuk ngatur karena mereka kan anak-anak. Apalagi itu Miko, kan itu memang sedikit kalau kita nggak sabar ya emosi sendiri gitu. Nah, kalau teman-teman pengen tahu saya menilai kualitas dari acting dari talent YouTube film pendek Ajar Pamuji, teman-teman bisa nonton ini, rapor kualitas pemain calon lurah dan bongkar aib pemain calon lurah. Nah, di situ saya ngomongin banyak tentang sisi kemampuan dari para talent. Nah, sekalian ini Pak Ajar cerita pengalaman dari awal bikin YouTube, apa sukanya untuk motivasi kawan-kawan semua. Ini kalau tak ceritain panjang banget, jadi lebih jelasnya teman-teman bisa nonton, cek playlistnya aja review Ajar Pamuji. Nah, ini di kolom deskripsi nanti saya kasih linknya. Tuh. Pak Ajar, perkiraan setelah film Calon Lurah ini mau bikin film apa lagi Pak? Saya nggak sabar, salam dari Rembang. Pokoknya ditunggu. Untuk konten film pendeknya nanti akan dibuat serial seperti apa. Penentuan karakter setiap pemain itu Mas Ajar yang ciptakan atau di frame memang sudah asli keseharian mereka. Kelihatannya kok luas sekali, yang episode 1 sampai 100. Untuk referensi kami juga, matur suwun, salam dari Jombang. Nah, untuk karakter pemain saya menciptakannya memang. Dan ketika saya menciptakan ya saya harus memahami potensi dari pemain tersebut, mengenal orangnya dengan baik. Nah, ada satu pemain di channel YouTube Ajar Pamuji yang saya belum pernah ketemu sama sekali, tapi sudah berani saya kasih karakter seperti ini, yaitu Taeyong Wakatobi. Saya memberikan karakter ini ketika melihat dari Instagramnya dia. Ketika dia posting apa, saya mengamati, kemudian wah ini kayaknya pas dibuat gini gitu. Ya walaupun belum pernah ketemu. Tapi menurut saya menciptakan karakter itu lebih mudah daripada mempertahankan karakter. Berikutnya cara dapetin talent buat diajak gabung main, gimana prosesnya. Untuk mendapatkan talent yang penting sama-sama satu hobi ya. Yang penting tujuannya jangan duit. Nah itu yang penting. Kalaupun ada uang atau action ya, itu anggap saja bonus. Dan alhamdulillah sampai sejauh ini walaupun talent pemain film pendek kami rumahnya jauh-jauh, yang ngikuti channel ini pasti paham seberapa jauhnya. Alhamdulillah sampai sekarang masih solid, jadi nggak ada kendala. Ada rencana bikin film buat festival nggak Mas? Waduh, kalau film festival saya tahu diri, saya kemampuannya memang masih jauh dari kelas-kelas film pendek festival. Jadi untuk film festival saya rasa saya harus banyak belajar dulu. Tuh. Belum kelasnya ya. Mas Ajar, apakah Mas Ajar sering ngubah alur cerita di film pendek sampeyan? Sejauh ini kalau alur cerita dari film pendek yang 100 episode, kemudian Pulang Sekolah ada 5 episode, dan juga serial Calon Lurah ada 10 episode, berarti sudah ada 115 episode. Sejauh ini saya tidak pernah mengubah alur cerita, jadi sesuai dengan naskah yang saya tulis. Nah, itu. Jadi patokannya, kuncinya ada di naskah. Tetapi kalau misalkan ada dialog yang nggak sama dengan naskah itu juga sering, tapi tidak mengubah alur dari film pendeknya itu yang sesuai dengan naskah.
Ya yang penting mematangkan praproduksi dulu, itu menurut saya itu yang penting. Praproduksi diantaranya menulis naskah, mematangkan konsep itu mateng, baru kita di jalan enak di lapangannya. Dimas kan sekarang sudah remaja, bisa nggak Dimas di casting karakter yang berbeda dengan kesehariannya, misalnya seperti karakternya Rizal. Kalau saya pribadi menanamkan motivasi ke teman-teman itu justru malah pertahankan karaktermu, karena itu nanti yang jadi daya jualnya. Ketika karakternya Dimas berarti yang ceroboh, yang suka ngerjai orang, yang ketika salah ngomong, nah seperti itu, yaitu saya tanamkan. Nah kita bisa berkaca kepada yang sukses-sukses seperti Pak Haji Bolot. Nah itu kan karakternya kan dia jadi orang budek, walaupun kenyataannya kan enggak. Nah itu sampai sekarang. Kayak Aziz Gagap, dia kan aslinya nggak gagap, tapi karakternya dibuat gagap. Nah itu yang jadi daya jual. Kemudian ada yang nanya juga ini tentang peralatan ya. Peralatan untuk membuat film pendek pakai alat apa saja. Saya memakai 3 kamera. Untuk kamera yang ini saya pakai 60D. Kemudian yang ini pakai 70D tapi lensanya 50 mm. Dan satu lagi saya pakai 650D, lensanya 50 mm juga. Kalau yang ini lensa kit, lensa bawaan dari tokonya. Nah itu. Saya memakai gimbal atau stabilizer mereknya Feijun AK2000. Nah itu. Terus untuk audionya, nah seperti yang tak pakai ini, audionya saya pakai Mamen Mic 01, ya itu. Bisa carilah nanti di Google. Tapi saya pakai clip on itu mulai episode 100 sampai sekarang itu. Yang episode 1 sampai 99 audio saya masih pakai handphone. Untuk yang editing saya pakai Adobe Premiere Pro. Nah, itu teman-teman. Bagaimana cara mendapatkan 100 subscriber pertama Pak Ajar? Cara mendapatkan 1000 subscriber syaratnya mudah. Lewati 999 subscriber dulu baru dapat 1000. Enggak ya, yang penting pokoknya semangat bikin konten yang bermanfaat. Pokoknya orang nonton YouTube itu pengen mencari hiburan, pengen mencari edukasi, pengen cari sesuatu yang baru yang enggak ada di TV. Jadi bikinlah konten yang seperti itu, yang berkarakter kontennya gitu. Yang penting tekun sabar. Dan ingat, jangan sampai ngarepin karena AdSense. Anggap saja AdSense itu bonus. Tuh. Terus juga jangan sampai teman-teman menjadikan YouTuber itu adalah pekerjaan. Kalau teman-teman pengennya jadi YouTuber karena pekerjaan, golekno gawean liyane. Nah, itulah. Berikutnya, awal mula Pak Ajar kepikiran buat film pendek di YouTube gimana? Saya membuat film pendek itu pertama kali produksi film pendek episode 1 itu bulan Mei 2018. Nah, saya bikin itu ketika dapat pengalaman di Jakarta saat lihat proses syuting sinetron yang Dimas dulu itu kan di Jakarta. Nah, saya lihat, saya amati cara bikinnya kok gini. Terus saya pulang, coba aku bikin, masa nggak bisa sih, nah gitu. Nah, dari motivasi itu akhirnya bikin film pendek hingga sekarang ini. Dan kalau saya pribadi secara kemampuan itu sebenarnya sangat minim, bisa dikatakan 0 kemampuan bikin film. Cuman kemauan saya lebih tinggi. Jadi karena kemauan yang tinggi itulah kemampuan perlahan-lahan akan mengikuti. Jadi teman-teman tingkatkan kemauan, maka kemampuan akan mengikuti. Gitu ya. Kalau kemampuan sudah tinggi tapi kemauan nggak ada, ya nggak akan ada hasil gitu. Yang penting kemauan dulu, naikkan kemauan. Kemauan dalam belajar, kemauan dalam berkarya. Nah itu yang penting mau dulu, yang penting coba dulu. Tuh. Berikutnya, pertanyaan buat Pak Ajar. Saya melihat Pak HP Hajar Pamuji ya, kru dan talent membuat film dengan kegembiraan. Lalu bagaimana jika pekerjaan ini datang masanya saat sedang jenuh? Apakah akan mencari kegembiraan lain? Atau ada solusi lain untuk menjaga mood tetap stabil? Saya ingin melihat Dimas Miko Albert lagi bersama Dedi lagi. Salam dari Bondowoso. Kalau dibilang pekerjaan, YouTube ini saya nggak menganggap sebagai pekerjaan. Ketika bikin YouTube ini kita anggap sebagai pekerjaan, nah itu yang bahaya. Jadi bumerang buat tim kita.
karena orientasi pekerjaan pasti duit. Nah gitu. Terus juga kalau kami titik jenuh ya, nah titik jenuh, masanya saat sedang titik jenuh. Nah justru kami mengalami kejenuhan ketika dalam 1 minggu atau 2 minggu nggak bikin konten bareng, nggak ketemu dengan talent, nggak ketemu dengan kru, ya itu malah mengalami kebosanan. Kadang juga teman-teman yang para talent, Pak kapan nih callingan lagi, Pak kapan bikin film lagi. Nah seperti itu, karena ada lama yang nggak diajak, itu kadang DM, kadang WA itu pengen diajak lagi gitu. Berikutnya dari Rizka Fatih, apa tips belajar Pamuji kru bisa akrab erat dulu sampai sekarang? Nah ini pertanyaan hampir mirip dengan tadi. Pernah nggak ada konflik satu sama lainnya atau tidak? Salam dari Kabupaten Lumajang. Alhamdulillah sampai sejauh ini nggak ada konflik yang serius, nggak pernah ada. Justru ketika kami kumpul itu ada keseruan-keseruan. Nah teman-teman kan bisa lihat di channelnya, kayak channelnya Mas Dedi, Mas Wen, Albert Kis, itu yang ketika mereka bikin behind the scene, nah itulah keseruan kami seperti itu. Atau channel di balik layar. Terima kasih teman-teman sudah menyaksikan video kali ini. Semoga videonya menghibur, bermanfaat, dan menginspirasi. Sampai berjumpa di video-video selanjutnya.